Bener bang? Halo, apa kabar sahabat sisi lain dunia? Nah sahabat, sadar nggak sih kalian jika akhir-akhir ini makin banyak kejadian mengerikan yang terjadi? Seperti banjir, tanah runtuh, tanah bergerak, hingga kejadian mengerikan lainnya. Nah kali ini sisi lain dunia akan membahas beberapa kejadian banjir yang menghebohkan di awal tahun 2021. Nah sahabat, berikut ini adalah 5 kejadian banjir yang menghebohkan pada awal tahun 2021. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi sahabat yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombolnya yang ada di bawah ya. Terus juga nyalakan loncengnya, biar sahabat semua tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari sisi lain dunia. Banjir landa Kecamatan Timang Gajah di Bener Meriah. Baru-baru ini hujan deras yang melanda wilayah tengah Aceh dalam sepekan terakhir mengakibatkan peristiwa banjir melanda kawasan Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Banjir mulai terjadi pada Rabu malam 27 Januari 2021. Banjir dipicu meluapnya sungai yang menghanyutkan sampah, disertai kayu dari pegunungan yang melanda permukiman penduduk di Desa Lampahan Induk, Kecamatan Timang Gajah. Sejumlah bangunan dilaporkan rusak parah. Badan Penanggulangan Bencana Aceh atau BPBA melaporkan data sementara sebanyak 2 rumah warga dilaporkan rusak berat. Dan 13 rumah serta bangunan lainnya terendam lumpur dan air luapan. Salah satu bangunan yang terendam adalah kantor PLN Cabang Lampahan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Bener Meriah untuk melanjutkan pelaksanaan pembersihan material sampah dan kayu di permukiman warga. Bener bang? Banjir longsor di jalur Ruteng Reo NTT. Baru-baru ini sejumlah titik jalur Ruteng Reo, Kabupaten Manggarai NTT terjadi longsor dan menutupi seluruh badan jalan. Akibatnya, antrian kendaraan cukup panjang karena tidak bisa melintas pada Kamis 28 Januari 2021. Informasi sementara yang diperoleh Tagar, titik longsor berada di Golong-Ngorong, sekitar Gapong, dan Gumbang, Kecamatan Cibal. Menanggapi itu, Ketua DPRD Manggarai, Matias Masir, meminta Pemda Manggarai melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk segera turun ke lokasi guna membersihkan tumpukan tanah yang menutupi badan jalan. Apalagi Jalan Ruteng Roe, kata dia, merupakan jalur strategis yang menunjang perekonomian untuk seluruh wilayah Kabupaten Manggarai karena pasokan BBM semuanya dari Reo. Juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada, baik saat berkendara maupun warga yang rumahnya terletak di wilayah rawan longsor. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Manggarai, Libert Habut, mengaku pihaknya segera turun ke lokasi untuk membersihkan tumpukan tanah yang menutupi badan jalan. Kelange. Oi kelange, oi matagi. Kelange. Banjir genangi Grabak Magelang. Baru-baru ini banjir melanda kawasan Kecamatan Grabak, tepatnya di daerah Pasar Grabak, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang sore tadi. Kejadian dimulai pukul 15.30 sore ketika genangan air masuk di kawasan jalan raya dan beberapa rumah warga. Banjir juga terjadi di jalan raya di titik jalan perempatan pasar setinggi setengah roda kendaraan bermotor, yakni kurang lebih 30 cm. Hal ini disebabkan adanya material batu besar sisa pembangunan pasar yang menyumbat saluran drainase sehingga air melimpah ke jalan. Ungkap Kepala BPBD Kabupaten Magelang dibantu oleh Damkar Kabupaten Magelang serta petugas DPUPR melakukan penanganan sementara dengan memperlancar saluran air.
Kami sudah koordinasi dan pihak DPUPR Kabupaten Magelang akan segera melakukan normalisasi saluran drainase dengan mengangkat material batu sisa pembangunan pasar yang menyumbat saluran, pungkasnya. Gandaria, waduh banjir bro, Gandaria banjir. Banjir di Purbalingga. Baru-baru ini area lahan pembangunan Bandar Jenderal Sudirman Purbalingga tergenang banjir. Banjir juga menggenangi lahan pertanian warga dan akses jalan Desa Kemangkon, Kecamatan Kemangkon. Kepala BPBD Purbalingga Umar Fauzi saat diminta konfirmasi mengaku belum mengetahui penyebab banjir di area lahan Bandara Purbalingga itu. Sementara itu salah satu warga setempat, Abdillah, mengatakan banjir mulai terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi. Saat itu hujan lebat. Menurutnya sejak adanya pembangunan Bandara Purbalingga, daerah itu sering terendam banjir. Ia menduga penyebabnya adalah pengarungan tanah yang tinggi dan drainase pembangunan bandara kurang baik. Abdillah berharap agar pihak pelaksana proyek pembangunan Bandara Purbalingga segera memikirkan masalah resapan tanah. Sehingga setiap turun hujan besar tidak terjadi permasalahan yang sama. Pihak desa setempat lanjutnya sempat berkoordinasi dengan pihak Bandara Purbalingga. Namun sampai saat ini belum ada tanggapan serius mengenai permasalahan itu. Banjir rendam jalan raya di Probolinggo. Baru-baru ini hujan lebat yang turun mulai sore hingga Kamis 28 Januari malam membuat jalan raya Dringu di Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo terendam banjir. Ketinggian air mencapai sekitar 50 cm di jalan raya Dringu. Kendaraan yang melintas di jalan raya Dringu pun harus berjalan pelan. Kondisi itu membuat lalu lintas padat merayap sejauh 3 km. Jalanan macet mulai perbatasan kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, di Kecamatan Dringu sampai Pantai Besar, Kecamatan Gending. Banjir sendiri dipicu hujan lebat yang turun di sejumlah daerah di kota dan Kabupaten Probolinggo. Hujan turun mulai sore sampai malam. Akibatnya Sungai Kresek di Dringu meluap. Luapan air sampai ke jalan raya dan membuat jalan raya banjir. Toto, warga Dusun Grogol, Desa Kalisalam, Kecamatan Dringu menjelaskan, di tempatnya hujan turun mulai pukul 13.30. Hujan lebat membuat sejumlah aliran air atau drainase tak lagi bisa menampung air. Termasuk Sungai Kresek di Desa Kalisalam Dringu. Air Sungai Kresek akhirnya meluap dan meluber ke jalan raya Dringu. Banjir mencapai titik tertinggi sekitar pukul 17 hingga pukul 18. Air mencapai selutut orang dewasa atau sekitar 50 cm. Setelah itu banjir berangsur surut. Nah sahabat, itulah beberapa kejadian banjir yang menghebohkan pada awal tahun 2021. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian sahabat? Jangan lupa berkomentar di bawah ya.